Perkenalkan saya Pendeta Kris Mujiono dari GKJTU. Saat ini saya akan membahas atau berpendapat tentang sengkarut yang terjadi di PGI terkait dengan KPK. Sebenarnya persoalan awalnya adalah ketika adanya undang-undang yang mengharuskan pegawai KPK untuk menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Dalam situasi seperti itu ada dua kelompok yang muncul. Yang pertama ada yang tidak setuju ketika para pegawai KPK dijadikan ASN. Kenapa? Karena menurut mereka ketika KPK menjadi aparatur sipil negara, maka netralitas dan kinerja mereka tidak akan bebas dan sekuat saat ini. Lalu yang setuju, mereka juga berpendapat ada baiknya ketika KPK ini menjadi aparatur sipil negara. Dia tidak menjadi lembaga yang luar daripada Indonesia itu sendiri. Bahkan ada tuduhan KPK ini ibarat negara di dalam negara begitu. Maka setelah undang-undang yang mengharuskan pegawai KPK menjadi ASN ini sudah disahkan, maka konsekuensinya adalah para pegawai KPK harus berubah statusnya menjadi pegawai negara. Dalam proses itu, maka tes untuk kelayakan mereka menjadi aparatur sipil negara tentu harus dilalui. Dalam proses inilah ada salah satu tes yang harus mereka lalui, yaitu tes wawasan kebangsaan. Disinilah muncul awalnya persoalan. Dalam tes ini sejumlah 1.274 pegawai yang dinyatakan lulus, tetapi ada 75 orang yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. 75 yang tidak lulus itu ada 24 orang yang ditentukan bisa akan jadi ASN setelah dalam pembinaan. Artinya masih ada sekitar 41 orang yang belum jelas. Salah satunya adalah Novel Baswedan, seorang penyidik senior di KPK. Persoalan meruncing ketika ada analisa yang muncul dari info bahwa ketidaklulusan dari para pegawai KPK itu adalah di bidang tes wawasan kebangsaan. Artinya, dalam analisis itu, mereka kurang atau tidak Pancasilais. Tudingan anti Pancasila mencuat di dunia maya, sehingga mereka diklaim sebagai ekstremis. Tidak tahu sumbernya dari mana, tapi itu sudah ada di masyarakat. Bagi KPK, pemikiran dan tuduhan seperti itu adalah hoax. Bagi yang tidak lulus, klaim itu adalah sebuah rekayasa untuk menyingkirkan mereka. Terkait dengan PGI, ada beberapa orang yang tidak lulus itu curhat ke MPH PGI, dan yang datang itu sebagian besar beragama Kristen. Setelah ketua dan sekretaris PGI yang waktu itu juga menemui, setelahnya itu mereka mengadakan atau memberikan pernyataan yang berisi permintaan kepada Presiden untuk turun tangan atas apa yang terjadi di KPK yang menurutnya adalah sebuah upaya pelemahan KPK dalam kasus tidak lulusnya 75 pegawai KPK itu. Setelah itu isu berkembang liar, adanya tudingan yang keluar di beberapa gereja kepada PGI. Yang pertama, adanya sebuah tudingan bahwa dalam kasus ini PGI membela kaum ekstremis yang selama ini sudah meresahkan bangsa dan gereja banyak dirugikan. Maka juga ada yang berpendapat, tidak usahlah ngurusi seperti itu PGI, urus sajalah gereja dan kerohanian
ngapain ikut urusan politik. Tapi ada juga yang menuding bahwa sebenarnya tidak masalah PGI merespon dalam hal itu, PGI yang merespon dalam hal bidang politik, tetapi harus bijak, jangan responsif. Harusnya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diklarifikasi dulu kepada pihak-pihak yang terkait. Lalu bagaimana yang benar? Menurut saya kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama kita lihat dari sisi KPK dulu. Sebenarnya tidak masalah kalau seluruh pegawai KPK menjadi ASN. Itu harusnya tidak mengurangi netralitasnya dan kinerjanya. Kenapa? Karena MK dan MA juga berstatus sebagai ASN namun masih bisa menjalankan tugas dengan baik. Persoalan terdapat yang tidak lulus dalam TWK itu adalah sebenarnya kalau kita pikir secara jernih dan tidak ada isu-isu lain, itu adalah hal yang biasa ketika ada orang yang tidak lulus dalam tes dan sebenarnya terlalu kecil untuk dijadikan isu yang mengancam jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Jadi itu adalah persoalan administratif sifatnya ya dalam lembaga KPK. Saya yakin KPK berjalan sesuai dengan prosedur yang ada ketika menjalankan tes pada waktu itu. Lalu untuk menjernihkan suasana yang sudah terlanjur heboh seperti ini, sebenarnya KPK bisa membuka hasil atau rekaman tes tersebut untuk umum, namun itu secara hukum yang berlaku tidak bisa. Itu bukanlah hal yang termasuk untuk konsumsi publik. Rekaman itu hanya bisa dibuka di pengadilan dan kepentingan hukum lain. Dari sisi PGI memang punya tugas untuk andil dalam bidang perpolitikan di negara ini. Namun bukan dalam hal berpolitik praktis. PGI tidak bisa aktif mendukung salah satu partai yang ada di Indonesia ini. Namun PGI harus ikut bersuara dan andil dalam proses berpolitik ketika ada perpolitikan yang tidak benar dan mengancam negara ini. Yang kedua, ada bagusnya PGI meneruskan apa yang sudah dimulai ini dengan aktif mencari data. Namun jangan lupa klarifikasi pada KPK sendiri atas apa yang terjadi itu. Setelah mendapat kebenaran dari dua belah pihak, baru PGI memutuskan bertindak sesuai dengan kapasitasnya. PGI harus mampu membuktikan tentang adanya pelemahan KPK atau sebenarnya yang terjadi sekedar persoalan administratif. Setelah itu tindakan yang dilakukan PGI selanjutnya disesuaikan dengan kebenaran yang didapat. Yang kedua, dalam situasi yang sudah semakin liar ini di kalangan gereja-gereja, ada baiknya PGI membuat surat klarifikasi ke gereja-gereja, khususnya gereja anggota, agar isu yang beredar tidak semakin liar. Saya pribadi berpendapat dan mengajak untuk kita semua, mari jangan semakin memperkeruh suasana, namun berkiprahlah yang jernih, berpikirlah yang jernih dan cerdas. Jangan mau dipengaruhi oleh buzzer. Semua informasi harus kita telisih dengan baik kebenarannya. Ini sebenarnya persoalan administratif. Mengapa jadi isu politis? Kita harus waspada. Jangan sampai mau dibawa ke dalam kesesatan beberapa oknum. Mari kita jaga NKRI, dukung pemberantasan korupsi dan keadilan bagi semua orang. Terima kasih.